bulan Zulhijjah itu adalah bulan di mana iman seseorang itu dalam keadaan mantap, ada pada keimanan yang tertinggi. Nah, sebagaimana dicontohkan dengan contoh yang baik dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang dengan contoh itu Rasulullah menisbatkan doa untuknya niku kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu dengan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidum majid. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah pengawasan jihad pagi Kelurahan Baturetno, ingkang mugi Allah tansah paring lumeber nikmat sehat, kathah kesainan, kathah keberkahan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Para ibu, bapak, sehat sedaya nggih. Ibu-ibu, bapak sekalian, yang pertama, jadi Ahad ini kita berada di Ahad terakhir tahun Hijriah. Lajeng ingkang angka kalih, saat ini kita berada di bulan Zulhijjah, bulan di mana saudara-saudara kita yang dapat memenuhi panggilan Allah ibadah datang tanah suci, tindak haji, berarti kita berada di bulan terakhir di tahun Hijriah. Ingkang angka 3 menika penjelasanipun. Ketika kita menyaksikan ibadah haji, itu berarti kita berada di akhir tahun. Dan di akhir tahun Hijriah menika kita berada pada bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus wonten bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Zulqa'dah, Zulhijjah niku bulan nomor 11, nomor kali 11, lajeng tahun baru nggih. Tahun baru Hijriah menika bulan Muharram. Terus diakhiri tahun menika dengan 2 bulan mulia dan diawali tahun menika dengan 1 bulan mulia. Menika bentenipun kalender Hijriah kalian kalender nasional. Nah, ibu-ibu bapak sekalian, di dalam bulan-bulan mulia menika ibaratipun syarat dengan keutamaan-keutamaan. Di antaranipun keutamaan di dalam bulan Zulqa'dah menika adalah bulan
di mana iman kita mencapai puncak, bukan karena bulan Zulhijjah niku bulan terakhir, iman kita itu mencapai puncak perjalanan keimanan kita itu karena di dalam bulan Zulhijjah kados pundi Gusti Allah mengabarkan kepada kita tentang bagaimana puncak keimanannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam walladzina ma'ah. Ini di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4. Qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ah. Sungguh ada bagi kamu sekalian uswatun hasanatun. Sekali lagi ibu-ibu, uswatun hasanatun tidak boleh hanya sebagai uswah. Sebab uswah niku contoh, bisa jadi contoh yang baik dan bisa jadi contoh yang buruk. Ada pejabat yang kemudian di penjara, niku contoh yang buruk. Kita jangan ikut-ikutan. Nah, maka Allah katakan uswatun hasanatun, contoh yang baik. Siapa yang menjadi contoh yang baik itu? Fi Ibrahima, pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam, walladzina ma'ah, dan orang-orang yang hidup bersamanya. Injil menika keluarganipun. Dalam hal ini Siti Hajar dan Ismail. Terus ibu-ibu, bapak sekalian, kita berada di dalam bulan Zulhijjah, menika satu bulan terakhir, yang kedua bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga bulan di mana keadaan keimanan seseorang itu telah berada pada keadaan puncak keimanan. Oh, kalau sudah puncak berarti nanti terus akan turun. Mboten ngaten. Jadi kebanyakan kalau sudah sampai puncak niku terus turun. Itu kalau tidak ada menapa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wonten perusahaan besar, perusahaan terbesar, apakah terus akan jadi perusahaannya kecil terus bangkrut? Bisa jadi begitu, bisa juga belum tentu. Terus nyun sewu nggih, misalnya kalau nyebat perusahaan otomotif Honda. Honda niku perusahaan yang paling terkemuka di Jepang. Niku sejak dari dulu itu nomor 1. Sampai sekarang masih tetap jadi nomor 1. Karena apa? Karena dijaga. Nah, karena dia bisa menjaga kualitasnya. Haji yang mabrur bisa menjaga kemabruran hajinya. Nah, itu akan terus berada di atas.
Sekolah-sekolah juga begitu. Ada sekolah yang masuk papan atas. Niku nek terus kepala sekolahnya guru-gurune merasa puas, tidak terus ya memberikan karya-karya terbaik, ahsanu amala, maka nanti akan minimal loh niki, minimal diselip, diselip kali sekolah-sekolah yang lain. Niku minimal. Jadi kalau ada sekolah yang bagus, kok sekarang kalah, mboten kaya mbiyen, niku tidak terus semata-mata wah sekolah ini ku elek, mboten. Sekolahnya tetap apik. Tapi diselip kali sekolah-sekolah liya. Nggih, ingkang langkung sae. Nah, terus bulan Zulhijjah itu adalah bulan di mana iman seseorang itu dalam keadaan mantap, ngangge kol-kolah kubro, mantap, yang dengan contoh itu Rasulullah menisbatkan doa untuknya niku kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu dengan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidum majid. Contoh yang baik menopo ibu dan bapak sekalian. Nah niki kita sekedhik napak tilas nggih, supados kita bisa menyadari, mulai dari sadar, kemudian merasakan, memahami, menyadari, dan merasakan. Nek pun ngerasakan itu berarti pun buktekke. Nah, napa buktine? Oh, aku wis ngrasake dhewe. Nah, dimulai dari bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah, membawa istrinya Siti Hajar dan bayi Ismail yang masih merah hijrah dari Palestina menuju Mekkah. Rasulullah Muhammad SAW juga diperintahkan hijrah dari Mekah ke Madinah. Niku perjalanannya lebih jauh Nabi Ibrahim. Dari Palestina menuju Mekah menika perjalanan zaman riyin mawi unta utawi mawi kuda, menika kula membaca dalam sejarah itu ditempuh kurang lebih 2 bulan perjalanan. Nah, ibu-ibu, bapak sekalian, niku Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah. Dan Nabi Ibrahim itu wa ana awwalul muslimin, orang yang pertama-tama berserah diri. Muslim niku artosipun berserah diri. Dinapak-napake kali Gusti Allah niku manut. Nah, ini yang harus kita fahami, kita sadari, dan kita rasakan. Pertama faham, kedua sadar, terus melaksanakan dan merasakan. Cobi ibu bapak membayangkan perjalanan benten nek kali sakniki mau darat, mau laut, mau udara, semuanya sudah full fasilitas, gitu. Motor mabur cepet, gitu. Sakniki darat, enten bis, enten kereta api, wah saged istirahat, gene sejuk karena AC, kapal jengoten, kapal-kapal laut niku wonten kamar-kamaripun, Bu. Kula nate numpak kapal pinisi niku kapal Indonesia zaman riyin. Nah, niku nggih pun enten. Nggih. Kamar
tidurnya. Nah, kalau melampah-melampah teng kapal pinisi ketika berlayar, nggih, kalau melampah-melampah, wah, ada dapurnya, ada ruang makannya. Oh, ternyata ada kamar tidurnya juga. Oh, ternyata ada toiletnya juga. Niku kapal zaman riyin lho, Bu. Napa melih zaman sakniki. Allah perintahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam hijrah ke Mekah dengan membawa istri dan anaknya. Istri ini pun Kanjeng Nabi Ibrahim niku kalih, Bu. Yang pertama Sarah. Nah, menika dikabarkan Sarah itu adalah wanita yang paling cantik. Nah, garwane Nabi niku cantik-cantik. Terus dicontoh garwane ustad-ustad niku nggih cantik-cantik. Tapi sampai simbah-simbah dados Mbah Ibrahim kalian Mbah Sarah tidak punya keturunan. Sementara Nabi Ibrahim donga terus Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin. Dangu-dangu Sarah niku mesake kali Kang Mas Ibrahim. Terus zaman sakniki pripun Bu nek nyebut aku carikan ya istri lagi. Nabi Ibrahim, wah ya jangan, kita kan sudah hidup sehidup semati berdua. Enggak. Sebab papi kan nabi dan rasul. Harus ada yang meneruskan keturunan untuk berdakwah. Oh, gitu ya. Ya manut. Siap. Akhiripun dipun padosaken Siti Hajar. Nek Sarah niku kuning langsat, cantik jelita, Hajar ireng. Ireng terus mboten patoso ayu. Karena Hajar niku budak yang telah dimerdekakan kemudian menjadi pembantu datang keluarga Nabi Ibrahim. Nah, lajeng singkatipun menikah dengan Hajar. Tidak lama kemudian lajeng bobot. Nah, begitu bobot, nah Siti Sarah niku antara seneng dan cemburu. Susah nggih Pak nggih memahami ibu-ibu niku nggih. Alhamdulillah akhirnya Nabi Ibrahim bisa punya keturunan. Terus aduh lah aku kepiye ya kok aku ra anak. Jadi cemburu. Niku. Ini dirasakan oleh Nabi Ibrahim. Nah, sehingga ketika Siti Hajar menikah sudah melahirkan anak, kemudian menimang, Nabi Ibrahim juga bahagia menimang. Niku Sarah di dalam hatinya itu sangat cemburu. Sangat cemburu melihat kebahagiaan Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Maka Allah perintahkan untuk hijrah ke Mekah. Coba ibu-ibu zaman sakniki kinten-kinten wong lagi bar nglairke bayine isih abang. Gusti Allah niku pripun to? Mbok yo ngenten-ngenteni setahun porong tahun gitu. Nabi Ibrahim juga begitu. Ya Allah mesake bojoku ki bar nggih nglairke. Akhirnya dengan mempersiapkan perbekalan untuk perjalanan,
sudah siap, Hajar dan Ismail diangkut dengan menggunakan onta, naik di atas onta. Ingkang mawi sekedup niku dados omah-omahan niku lho Bu. Nah, terus omah-omahan. Saged didamelke omah-omahan teng dhuwur onta niku. Singkatipun sampailah di Mekah. Lembah ingkang tandus, tidak ada air, tidak ada tanaman, tidak ada rumah, boten enten manusia, boten gadah tangga. Teng riku Nabi Ibrahim ngedekaken tenda. Lajeng beberapa hari tinggal teng riku dengan makan dan minum dari sisa-sisa perbekalan perjalanan 2 bulan. Tiba-tiba Nabi Ibrahim pamit untuk meninggalkan Hajar dan Ismail. Pun Bu, Pak, monggo nggih, ini di dalam Al-Qur'an Nabi Ibrahim menika termasuk banyak dikisahkan dan juga menjadi rujukan para ahli tafsir yang dimaksud dengan siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah menika menjurus kepada Nabi Ibrahim alaihis salam. Nabi Ibrahim itu orang yang sangat kaya Bu. Nggih. Ternaknya niku sampai ribuan. Tetapi hidupnya itu rekoso. Jadi bukan kaya terus kayak pembesar-pembesar kaumnya, hidup mewah, tidak. Nabi Ibrahim itu di antara orang-orang yang kaya pada zamannya niku termasuk Kanjeng Nabi Ibrahim. Maka an'amta alaihim, orang yang diberi oleh Allah nikmat. Kambingnya, kemudian kudanya, ontanya, itu ribuan. Tetapi semuanya itu digunakan untuk dakwah. Hidupnya memilih hidup yang sederhana. Nabi kita Muhammad SAW jengoten Bu. Ditanteng kali malaikat Jibril, wahai Nabi, engkau ingin kaya apa ingin miskin? Kalau Nabi ingin kaya, nanti ndak umatnya mengukur bahwa kemuliaan seseorang itu karena kekayaannya. Maka Nabi memilih, aku milih miskin saja. Ya Jibril, kalau engkau ingin kaya Muhammad, tinggal berdoa, Allah kabulkan. Tapi Nabi tidak ingin. Ditinggal Bu. Hajar dan Ismail yang masih merah, yang umurnya baru sekitar 2 bulanan menika. Tadi umure niku umur sepanjang perjalanan dari Palestina menuju ke Mekah. Niku ditilar kali Ibrahim. Ya Hajar, aku akan kembali ke Palestina. Pripun Bu niku nek awake dhewe susah nggih, susah. Badhe napa membantah mboten wani karena Nabi. Ajeng melu nggih mboten wani karena tidak dijak. Terus mau protes juga tidak berani. Akhirnya menapa ingkang dipun keluarkan kata-kata saking Hajar, ya Ibrahim, apakah engkau meninggalkan kami berdua itu karena perintah Allah? Nah, Ibu, ini pertanyaan yang berkualitas. Maka dijawab oleh Ibrahim, ya karena perintah Allah. Nah, lajeng yang membuat Nabi Ibrahim tenang pripun?
Jawabipun Hajar, kalau begitu pergilah. Karena Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan. Nah, niku ibu-ibu untuk bisa menjawab seperti itu perlu dites. Perlu tes psikologi. Kalau begitu pergilah. Karena pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan. Nah, niku ujian-ujian keluarga Ibrahim yang menjadi ukuran tentang keimanan seseorang. Yang kedua, ibu-ibu, setelah Nabi Ibrahim pergi, coba ibu, Hajar piyambakan. Monggo sesekali ibu-ibu, bapak-bapak membayangkan, monggo Pak sok membayangke kehidupan para pejuang, para nabi dan rasul, supaya kita itu tambah-tambah syukurnya. Dan kita bisa mencontoh perjuangannya. Mboten gampang sambat. Hajar piyambakan, anak bayi nangis terus dengan perjuangan mencari air yang kemudian sekarang menjadi bagian dari ibadah haji, yaitu sa'i dari Bukit Sofa Marwah, Sofa Marwah, Sofa Marwah. Yang akhirnya ibu-ibu kita menyaksikan sakniki Mekah itu seperti apa. Nah, kota yang aman, baldatun thayyibatun, yang baik, mboten duwe sawah, mboten duwe wit-witan, ning sing jenenge sayur-sayuran, buah-buahan, napa kemawon wonten teng mriku. Niku saking pundi niku? Nek sing pisang saking Thailand, saking saking Filipina. Mungkin sayur-sayuran niku dari negara Jazirah Arab yang lain yang ada pertaniannya. Baldatun thayyibah, negara yang baik, yang aman. Wa rabbun ghafur, dan penuh dengan ampunan Allah. Karena di kota Mekah itu kota haram. Di kota haram niku tegesipun orang-orang yang melakukan kebaikan dilipat-lipat gandakan pahalanya, yang melakukan keburukan juga begitu, dilipat-lipat gandakan dosanya. Niku sak menika Bapak Ibu, niki insyaallah kita melihat Mekah Madinah sakniki ketoke malah luweh eyub nggih mbangane Jogja. Saestu Bu. Karena di tengah-tengah kota Mekah, kota Madinah niku enten taman-taman airnya, Pak. Taman-taman airnya. Ini kula insyaallah Bu, mohon doanya kalau dapat jatah nggih hadiah umroh benjing Oktober. Nah, mengke kula ceritani insyaallah nggih. Mengke kados pundi panjenengan do kepengin nggih. Nabung nyelengi. Kula nggih Bu, nabung nyelengi. Ning benjing niku hadiah. Terus di tengah-tengah kota Mekah, kota Madinah niku ada taman-taman air, padahal tidak ada sumber mata air, padang pasir, ning kathah wit-witan. Mengko angger sawit niku sakeran. Bapak Ibu, teng Arafah nggih, sawit niku sakeran, keran pirsa nggih Bu. Nah, niku kangge mengairi. Nggih, dengan teknologi penyulingan air laut menjadi air tawar dialirkan. Nah,
ke semua kota di Arab. Nah, sakniki wit-witan teng mriku. Niku Siti Hajar dan Ismail. Ketika Ismail tumbuh, nggih, mulai anak-anak menuju remaja, Ibrahim datang melih. Nah, datang melih. Lajeng ngimpi, nah menyembelih ingkang diabadikan oleh Allah nek keteladanan Ibrahim niku surat Al-Mumtahanah ayat 4 dan 6. Nah, terus bagaimana tentang puncak keimanan Ibrahim itu ada pada surat As-Saffat ayat 2. Falamma balagha ma'ahu sya'ya ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuk fandur madza tara qala ya abatif alma tukmar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wah, niki ayat yang keren sangat Bapak Ibu. Sak sampune Ibrahim nilarke, nggih, Ismail bayi dan istrinya datang lagi, nggih, diperintah oleh Allah untuk mengunjungi Mekah untuk membangun, meninggikan bangunan Ka'bah. Ka'bah itu sudah ada sejak dari zaman Nabi Adam alaihis salam, tapi dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim bersama Ismail. Nah, niku ngimpi nyembelih Ismail, mak gregep tangi. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Pun mendel mawon. Kok ngimpi aneh. Bijinge meleh, sare ngimpi malih. Mak geragam, astagfirullah. Pun tesih mendel mawon. Mboten cerita. Malam ketiganya mimpi malih. Akhirnya diceritakan. Qala ya bunayya, maka berkatalah Ibrahim, wahai anak kesayanganku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihatmu dalam mimpiku. Anni adbahuk, aku menyembelihmu. Fangdur madza tara, apa pendapatmu nak? Nggih, coba Ibu. Nggih, niki ajeng nyembelih anake niku ngangge dialog seperti ini. Fangdur madza tara. Terus apa pendapatmu nak? Kowe gelem ora, nggih ta? Nek ora gelem, mengke Kanjeng Nabi nggih ndonga kalih Gusti Allah nggih. Duh Gusti Allah, anak kula mboten gelem nggih. Tapi apa yang dikatakan Ismail? Qala, Ismail berkata, ya abadi, wahai ayah kesayanganku. If'al ma tu'mar, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka engkau akan mendapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Oke. Nah, terus mulai iblis nggih bingung niki. Welah. Iki keluarga kok aneh. Nggih. Ana perintah seperti ini kok. Akhirnya Ibrahim nggih digoda oleh iblis. Maka jadilah lempar jamarot. Mboten mempan datang kepada Hajar. Mboten mempan datang kepada Ismail. Mboten mempan. Kesimpulanipun, ibu-ibu, apapun yang diperintahkan oleh Allah itu sesungguhnya adalah untuk kebahagiaan kita, untuk kemuliaan kita, untuk keutamaan kita. Mengke kadah kisah-kisah dari para nabi. Nggih,
mudah-mudahan nanti lain waktu kita bisa ambil nanti kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi-nabi yang ulul azmi dulu saja. Kisah Nabi Isa alaihissalam, kisah Nabi Nuh alaihissalam. Lebih-lebih kisah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terus kesimpulanipun ibu-ibu bapak sekalian, apapun yang Allah perintahkan, entah itu berat atau tidak, entah itu masuk akal apa tidak, entah itu membahayakan atau tidak, menurut pikiran manusia, maka sesungguhnya itu adalah untuk kemuliaannya, untuk kebahagiaannya, untuk keselamatannya. Jadi tidak ada perintah dari Allah yang untuk menyengsarakan. Apalagi perintah membunuh, itu janjane nyembelih kurban itu bukan perintah membunuh, tapi untuk menguji. Awalnya, waduh kok aku kon mateni. Nah, termasuk nanti Nabi Ismail sudah berkeluarga. Nanti ada perintah Nabi Ibrahim untuk ceraikan istrimu. Nah, menika ada kisahipun. Mekaten para ibu lan bapak sekalian, monggo kita di akhir tahun baru Hijriah kita isi dengan amal-amal terbaik, dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru Hijriah, juga kita awali dengan amal-amal yang baik, dan semoga bisa seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Bi barokatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratan allati fiha ma'adina waj'alna hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alna mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.